Berikan tepuk tangan yang meriah atas kehadiran Bupati Bandung. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Ketua DPRD Kabupaten Bandung beserta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung. Mohon izin hadirin dimohon berdiri menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, supaya kita lebih semangat lagi pagi hari ini, izinkan saya menyapa dengan sebuah pantun, boleh dijawab dengan bilang cakep atau bilang bedas, biar kita lebih bedas pada pagi hari ini. Siap Bapak dan Ibu? Siap. Beri pelikan burung merpati, mencari makan di air terjun. Kepada seluruh hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat pagi dan sampurasun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmah, berkah dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung tahun 2026 dengan keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, mengenai acara, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Dewa Sanaraja SE. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan pada hari ini mendapat keberkahan. Izinkan saya untuk memandu doa secara Islam, dimohon bagi yang beragama lain untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma anzil rahmah wassalamah wal barakah ala hadhil jamaah. Allahumma ij'al baladatana Indonesia baldatan thayyibah aminah mutmainnah amirah ma'murah wal mubarakah. Allahumma iftah lana abwaaba khairi wa abwaaba barakah wa abwaaba ni'mah wa abwaaba rizqi wa abwaaba quwwati wa abwaaba sihhah wa abwaaba salamah wa abwaaba afiyah wa abwaaba jannah. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfadhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Allahumma dfa'anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar wasuyuf al muhtalifah wasadaid wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan tim pengisian RKPD Kabupaten Bandung tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Kepala Bapperida Kabupaten Bandung. Kepada yang kami hormati, Bapak Haji Melan SIP MSI, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Bandung, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bandung beserta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, yang saya hormati Bapak Dirjen Bina Banda Kementerian Dalam Negeri ataupun yang mewakilinya, yang saya hormati para kepala perangkat daerah ataupun yang mewakilinya, yang saya hormati para camat, yang saya hormati kepala para direktur BUMD ataupun yang mewakilinya, yang saya hormati yang mewakili perguruan tinggi, yang mewakili lembaga kemasyarakatan, yang saya hormati juga Ketua Forum PKP beserta jajaran pengurus, yang saya hormati dari MP3I, dari APRC, yang saya hormati Bapak dan Ibu para kepala Bapeda yang ada di wilayah ataupun yang mewakilinya, pada Ibu hadirin kalian yang dihormati dan para stakeholder yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan dan ridhonya pada kesempatan pagi ini kita bisa hadir dalam rangka forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga diturahkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat dan mudah-mudahan pada kita serahkan suatu makna yang salah, masih patuh dan taat terhadap ajaran hingga zaman. Bapak Ibu yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengundang kami pada acara konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2026. Selanjutnya izinkan kami untuk melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar hukum pelaksanaan konsultasi publik. Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengemudian dan evaluasi penanganan daerah. 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah perubahan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Bandung. Bapak-Ibu yang saya hormati serta yang berbahagia, berdasarkan hasil analisa isu strategis antara dokumen RPJPD 2025-2045, RPJMD 2021-2026, dan RPJMD Demokratik 2025-2029, berikut sintesa isu strategis prioritas pada tahun 2026 sebagai berikut. Pertama, sumber daya manusia berakhlak, berkualitas dan berdaya saing. Kedua, infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan. 3. Pengembangan kewilayahan inklusif dan berkelanjutan. 4. Tata kelola yang baik dan transformatif. 5. Masyarakat yang sejahtera. Kemudian 6. Perekonomian yang inklusif dan berdaya saing. Penyusunan RKPD 2026 ini adalah masa transisi antara RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD 2025-2029 yang saat ini sedang disusun dengan mempedomani RPJMD 2025-2045 yang senantiasa akan mengakomodir melalui harmonisasi dengan visi misi Bupati terpilih. Berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung nomor 2471 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2024, visi misi Bupati Bandung terpilih adalah terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih cerdas, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas dengan 5 misi sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berakhlak dan berkarakter dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak. 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. 3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Serta 5. Menjaga stabilitas, ketentraman, dan ketertiban umum. Dari 5 misi itu dijabarkan dengan 57 rencana aksi yang akan kami harmonisasi di dalam RPJMD 2025-2029 serta di RKPD 2026. Misi-misi tersebut akan dielaborasi dalam penyusunan dokumen RKPD tahun 2026 dan RPJMD 2025-2029 yang saat ini sedang disusun. Bupati Bandung yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, selama 3,5 tahun periode RPJMD 2021-2026, Kabupaten Bandung telah menghasilkan berbagai capaian pembangunan yang ditandai oleh capaian indikator makro pembangunan, baik ekonomi maupun sosial. Pertama, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung masih positif di angka 4,97% dan ditargetkan pada rancangan awal RKPD 2026 capaian laju pertumbuhan ekonomi antara 5,4% sampai dengan 6,09%. 2. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bandung menurun dari 6,8% pada tahun 2022 menjadi 6,4% pada tahun 2023 dan ditargetkan pada rancangan awal KPD tahun 2026 capaiannya antara 5,78% sampai dengan 6,26%.
Kemudian Gini rasio atau kesenjangan menurun dari 0,37 poin pada tahun 2022 menjadi 0,348 poin pada tahun 2023, dan Gini rasio ini lebih rendah dari provinsi maupun nasional. Dan target pada rancangan awal RKPD tahun 2006 mencapai sebesar 0,337%. Dari sisi sosial, kemudian yang diperoleh dari peningkatan angka IPM yang semula 74,03 menjadi 74,59 pada tahun 2024, dan peningkatan IPM ini tercermin dari meningkatnya HLS dari 12,7 menjadi 12,74 tahun pada tahun 2024, kemudian umur harapan hidup dari 74,92 menjadi 75,23, dan pengeluaran per kapita dari 11.018.000 menjadi 11.392.000 dalam juta rupiah pada tahun 2024. Target pada rancangan awal RKPD tahun 2026 untuk IPM diproyeksi sebesar 75,69. Kemudian tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 6,98% dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 6,52% dengan penurunan sebesar 0,46%, dan diproyeksikan pada rancangan awal RKPD tahun 2026 antara 6,23% sampai dengan 6,07%. Bapak Bupati yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya laporkan kepada Bupati Bandung bahwa pelaksanaan forum konsultasi publik ini merupakan rangkaian dari agenda perjalanan panjang proses perencanaan untuk menyusun RKPD tahun 2026 melalui beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dimulai dari bulan Desember melalui bimbingan teknis, penginputan usulan dari desa kelurahan melalui SIPDRI, kemudian bimbingan teknis penginputan pokir DPRD yang sudah dilaksanakan pada bulan Januari kemarin, juga penyusunan yang ditargetkan untuk RKPD 2026 selesai pada akhir bulan Juni 2025. Pak Bupati yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baru ini juga kami atas nama penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam membantu mulai dari persiapan dan pelaksanaan acara ini. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di dalam pelaksanaannya, kami aturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menyampaikan sambutan serta arahan dan sekaligus membuka secara resmi acara forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2026. Demikian yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak sambutan Ketua DPRD Kabupaten Bandung kepada yang kami hormati Ibu Hajah Roman Hayufazi SH. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bupati Bandung, Bapak Haji Dadang Supriyatna SIP MSI, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, wakili unsur Forkopimda Kabupaten Bandung, para kepala OPD, para akademisi, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, karena dengan izinnya kita dapat berkumpul
dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pembangunan daerah merupakan sebuah proses yang membutuhkan perencanaan yang matang, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, serta sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah agar lebih efektif, efisien, dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2026 adalah: 1. Pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yaitu perencanaan yang harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun sosial budaya. 2. Peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah daerah harus terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. 3. Pembangunan berkelanjut dan berwawasan lingkungan. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan dan yang dirancang tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. 4. Sinkronisasi dengan program nasional dan provinsi. RKPD 2026 harus selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi agar perencanaan yang dibuat dapat berjalan sinergis dan efektif. Hadirin yang saya hormati, kegiatan forum konsultasi publik ini merupakan wujud keterbukaan pemerintah dalam menyusun perencanaan yang partisipatif dan demokratis dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Sebagai wakil rakyat, kami DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan memastikan bahwa proses perencanaan ini tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, forum ini menjadi momen strategis untuk berdiskusi, bertukar pikiran, memberikan masukan, gagasan, dan saran untuk mencari solusi terbaik guna menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga proses penyusunan RKPD 2026 ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kebijakan berkualitas demi kemajuan Kabupaten Bandung. Demikianlah hal-hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Ibu Ketua untuk tetap berada di depan, karena selanjutnya akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung tahun 2026. Untuk itu mohon berkenan kami turut mengundang Bupati Bandung, Bapak Dr. Haji Muhammad Dadang Sipil PSI PMSI, Kepala Bapeda Kabupaten Bandung, PMSI, Direktur Umum Perindah Ulama Para Harja Bapak Wali Nugraha STMSI, Wakil Rektor Beliau Universitas Nirvana Bandung Bapak Dr. Heri Napitupulu SEMM SIKAR, dan juga mohon berkenan turut menyaksikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Bapak Insinyur Haji Khalidin MM.
Untuk itu selanjutnya kami persilakan untuk menandatangani berita acara hasil kesepakatan Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Badung tahun 2026. Mohon izin dilanjutkan dengan foto bersama dengan memegang berita acara hasil kesepakatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Badung tahun 2026. Mohon izin, tangan boleh diketuakan Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat dan mohon izin untuk Bupati Bandung untuk tetap berada di depan kami selanjutnya. Hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan Bupati Bandung sekaligus pembukaan acara secara resmi kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Adnan Supriyatna, SIPM SI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrinya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bandung Ibu Hajah Reni Rahayu Pauji SH, beserta yang terhormat Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bandung, sahabat saya Pak Haji Tony Patoni Muhammad SAE, yang saya hormati para narasumber secara virtual, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Wendra Sofian STMSI, yang saya hormati Pak Asisten Ekbang, yang saya hormati Kepala Bapperida Bapak Dr. Haji Kepala Bapperida Bapak Marlan SIPMSI beserta seluruh jajaran, para asisten, para kepala OPD atau yang mewakili, para direktur rumah sakit umum daerah, para kabag, para camat, para kepala Bapenda Kabupaten Kota Perbatasan, para kepala Bapelitbangda Kabupaten Kota Perbatasan, yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, yang saya hormati para pemangku kepentingan, yang saya hormati para direktur BUMD, dan juga para pengusaha, perwakilan masyarakat yang hadir dalam kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selamanya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Di antaranya pertama-tama saya menyampaikan apresiasi kepada jajaran penyelenggara kegiatan ini, khususnya kepada Bapperida Kabupaten Bandung sebagai tim penyusun rancangan RKPD tahun 2026. Seperti kita ketahui bahwa rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2026 ini merupakan periode transisi antara RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD 2025-2029 yang akan nanti kita susun. Perlu saya sampaikan bahwa rancangan RKPD tahun 2026 memuat isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2045, diantaranya adalah SDM yang berakhlak dan berkualitas, infrastruktur dasar yang inklusif, tata kelola pemerintahan yang transformatif, pengembangan kewilayahan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, riset dan inovasi yang berkualitas, serta perekonomian yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.
tentu dalam penyusunan rencana atau RKPD tahun 2026 ini juga harus selaras dengan RPJPN 2025-2030 dan juga RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMD Kabupaten Bandung yang akan disusun. Hadirin yang saya hormati, pembangunan yang telah kita laksanakan selama periode RPJMD 2021-2026 yaitu kurang lebih sekitar 3,5 tahun telah menghasilkan beberapa kemajuan. Di antaranya adalah pencapaian indikator makro, pembangunan dari segi ekonomi maupun sosial. Hal ini ditandai dengan diraihnya sebanyak 430 penghargaan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bandung sampai akhir tahun 2024. Keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya jangan membuat kita terlena. Karena dalam beberapa hal kita masih menyisakan persoalan-persoalan yang aktual, diantaranya kemiskinan, pelayanan publik, infrastruktur, wilayah, penanganan bencana dan kerusakan alam, serta pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan ke depan akan berorientasi pada penuntasan isu-isu yang menjadi prioritas di daerah. Hal demikian kita lakukan dalam rangka mendukung trisula pembangunan nasional yang terdiri dari pemerataan dan penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8%, dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Hadirin yang berbahagia, dalam melaksanakan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Tentu setelah saya ngobrol dengan Pak Gubernur terpilih, Pak Kang Deddy Mulyadi, pada waktu hari Rabu kemarin, Minggu kemarin, waktu suasana libur, ini ada hal yang menarik. Di antaranya adalah untuk pajak atau DBH PKB atau pajak kendaraan bermotor yang diberikan lagi kepada pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Barat itu seluruhnya harus digunakan untuk menyelesaikan jalan di wilayah Kabupaten Kota masing-masing. Termasuk kendaraan atau pajak bermotor yang sisanya di provinsi ini akan diberikan juga untuk memperbaiki jalan yang berada di kota Kabupaten se-Jawa Barat. Nah tentu kalau melihat ini 2 tahun ke depan kita fokus untuk menyelesaikan jalan, dan kami pemerintah daerah siap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat yang tentunya insya Allah RKPD yang akan kita susun nanti ke depan itu harus sinergi dengan program-program pemerintah pusat, Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Maka tidak ada kata lain dalam diskusi yang menarik pada hari ini, saya minta kepada Bapak Perida, khusus program-program strategis di antara penyelesaian jalan infrastruktur ini tidak bisa diganggu-gugat, bahkan di tiap tahunnya harus lebih meningkat. Termasuk untuk ketahanan pangan yang mana saluran tersier, primer, dan sekunder, termasuk jalan pertumbuhan para petani. Kita masih melihat di daerah-daerah sawah yang LSD ataupun sawah yang abadi ini belum dimaksimalkan. Salah satu contoh, ada salah satu desa di Desa Sumersari bahwa desa tersebut adalah desa sawah abadi, tetapi Pak Jes, Pak Kepala Bapperida, infrastrukturnya tidak diperhatikan. Maka ke depan saya minta, karena ini dalam rangka mensukseskan program Arta Cita Pak Presiden Prabowo Subianto, maka saya meminta kepada dinas terkait, baik itu dinas pertanian,
dan juga Dinas DPTR, dan di dalam penyusunannya Kepala Bapperida harus memperhatikan berapa yang existing yang tentunya perlu kita sampaikan. Dan insya Allah saat tanggal 5 setelah saya besok rapat dengan Mahkamah Konstitusi, mohon doanya supaya lancar ya. Dan juga tanggal 5-nya kita diskusi dengan Bu Wamen tentang kebutuhan secara faktual Kabupaten Bandung, dan kami juga sudah menyampaikan kepada Menteri Pertanian bahwa kita ada demplot 5.000 hektar untuk sawah yang tentunya harus kita sama-sama kita topang, karena ketahanan pangan adalah salah satu program prioritas Pak Presiden dan kebutuhan kita bersama. Satu tip, tata ruang, LSD, lahan abadi jangan dialih fungsikan untuk menjadi bangunan atau industri ataupun perumahan. Kita stop lahan-lahan yang sudah, apalagi kemarin kita melakukan sidak langsung ke lapangan, ayah hutan lindung dijadikan pariwisata. Ini masalah. Nah, maka dalam diskusi pada hari ini silakan selesaikan perizinan-perizinan yang tentunya menjadikan suatu harapan kita semua. Dan saya titip pesan kepada para kepala desa yang nanti sore kita akan kumpulkan juga, bagi desa penghasil, misalkan ada tempat wisata ataupun industri ataupun yang lainnya, maka kita akan berikan lagi dana bagi hasilnya untuk desa yang bersangkutan, sehingga keseimbangan antara pemerintah daerah dengan desa pun bisa sangat dirasakan manfaatnya. Jangan sampai kejadian tikus mati di lumbung padi, di Pangalengan loba pariwisata tapi masih kena loba masyarakat anu miskin. Ini ironis. Ini harus kita lakukan bersama-sama. Untuk itu dalam kesempatan ini pemerintah daerah berkomitmen dengan misi yang ketiga, mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang bermenjunjung tinggi kreativitas dan bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, kami membuka ruang partisipasi pembangunan seluas-luasnya kepada masyarakat. Untuk itu, melalui forum konsultasi publik ini diharapkan dapat dijadikan sebagai ruang untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah yang nantinya dijadikan sebagai bahan masukan penyempurnaan Ranwal RKPD tahun 2026. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, konsultasi publik rancangan awal RKPD 2026 tingkat Kabupaten Bandung tahun 2025 secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai semua langkah kita kompak dan bersinergi untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih berdaya, yang tentunya dengan cara meningkatkan dedikasi dan loyalitas untuk menjunjung tinggi dan kemajuan Kabupaten Bandung yang kita cintai. Aturan peduli umat melayani rakyat, jazakum Allah khairan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bupati Bandung. Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, mari kita dokumentasikan terlebih dahulu acara pada pagi hari ini. Kami persilakan seluruh hadirin untuk dapat berdiri. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Sekali lagi kami silakan kepada seluruh hadirin untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Siap, mohon izin saya pandu. Melihat kamera, foto formal terlebih dahulu. Siap, 1, 2, 3. Boleh dikepalkan tangannya Bapak dan Ibu. Kita yel-yel Kabupaten Bandung yang semangat. Kabupaten Bandung. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Acara pembukaan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung tahun 2026 telah selesai dan akan dilanjutkan dengan sesi forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung tahun 2026 yang akan dilanjutkan oleh moderator, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bupati Bandung, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung atas kehadirannya pada acara pagi hari ini. Acara selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Terima kasih.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya memandu acara pada siang hari ini. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang hadir pada siang hari ini secara daring, yaitu Bapak Dr. Iandra Sofyan STMSI, selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat. Mohon izin Bapak, apakah sudah hadir? Apakah suara kami masuk, Pak? Mohon izin. Baik, pada kesempatan siang hari ini, materi yang akan disampaikan yaitu bertemakan arah kebijakan pembangunan Jawa Barat tahun 2026. Dalam hal Pilihanto SEMPRAP selaku Kepala Bidang PPPD Bapeda Kabupaten Bandung. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta konsultasi publik yang kami hormati, kebetulan alhamdulillah Pak Kaban bisa mendengar suara saya. Pak Kaban, siap. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba dengarkan paparan dari Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat terkait dengan penyusunan RKPD 2026. Nanti kita coba buka sesi tanya jawab dan diskusi, mungkin ada beberapa masukan dari teman-teman untuk bisa mewarnai RKPD Kabupaten Bandung tahun 2026. Untuk itu waktu dan tempat kami persiapkan. Mengapa Pak Kaban? Baik, terima kasih Kang Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Bupati Kabupaten Bandung serta Forkopimda yang hadir pada kesempatan hari ini, baik langsung maupun melalui jaringan, begitu ya. Tentunya juga para undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa menggunakan hormat kami. Terima kasih atas undangannya dalam acara Forum Konsultasi Publik penyusunan RKPD 2026 ya Kabupaten Bandung ya, yang saat ini memang masih mengikuti Permendagri 86 ya, sebelum adanya pedoman yang baru. Baik, beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan dokumen perencanaan ya. Sekali lagi, sebetulnya kita masih merupakan tahun tsunami perencanaan, karena tahun ini kita harus menyusun RPJMD 2025-2029, kemudian perubahan RKPD 2025 sesuai dengan amanat Permendagri 12 tahun 2024, penyusunan RKPD 2025 meskipun sudah diperdakan, tetapi pasca pelantikan bupati, wali kota maupun gubernur terpilih begitu, harus memperhatikan visi misi bupati, wali kota dan gubernur terpilih begitu ya. Nah, tentunya kita menunggu momen pelantikan ini yang terus berubah-ubah, mudah-mudahan segera mungkin sehingga proses perubahan bisa dilakukan dengan segera. Diawali dengan perubahan RKPD, selang 2 bulan atau 1-2 bulan, kemudian kita melakukan perubahan APBD tentunya. Nah, secara keseluruhan ini nanti akan menunggu pedoman yang akan dikeluarkan oleh Kemendagri, yaitu pedoman penyusunan RPJMD dan Resla. Ya, tentunya ini menjadi bahan perencanaan dan anggaran untuk 5 tahun ke depan. Kemudian penyelarasan RPJMD dengan RPJMD provinsi mungkin dari Kabupaten Bandung. Kemudian percepatan RKPD perubahan tahun 2025 ya, seiring juga dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD. Kemudian pedoman penyusunan RKPD 2026 yang saat ini terus dilaksanakan, masih mengacu pada Permendagri 86, mudah-mudahan segera mungkin pedoman yang terbarunya bisa dikeluarkan gitu ya. Jadi memang masih masa transisi ini Kemendagri sedang menyusun sebuah mekanisme yang lebih pas lagi, tentunya pada akhirnya dalam konteks mencapai Indonesia Emas 20 tahun ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, jangan lupa Pak Kaban ya untuk mulai melakukan efisiensi. Di diktum ke-6 nanti BPKP akan melakukan pengawasan
tentunya nanti secara juklak teknis bisa disampaikan kepada kabupaten kota masing-masing. Provinsi sudah mulai melakukan, kami akan melakukan efisiensi sebesar kurang lebih 3 triliun begitu ya, yang tentunya nanti juga akan kita kembalikan menjadi kegiatan yang insya Allah lebih menyentuh kepada masyarakat begitu ya, di antaranya masalah perbaikan jalan, kemudian elektrifikasi desa, kemudian adalah pendidikan ya, RKB, kemudian kesehatan gitu ya. Nah, ini sudah kita coba melakukan penelaahan terhadap anggaran di OPD-OPD. Sedangkan kalau kita dapatkan info untuk APBN sendiri sudah melakukan efisiensi sebesar 306 triliun begitu ya. Jadi banyak yang terdampak terhadap efisiensi ini. Di antaranya misalnya Kementerian PU yang biasanya 110 triliun sekarang hanya 30 triliun, artinya hampir 80% di efisiensi. Nah, artinya bahwa pembangunan infrastruktur ke depan mungkin tidak semasif sebelum-sebelumnya begitu ya, akan lebih condong kepada peningkatan SDM, kemudian pangan, termasuk juga kesehatan. Jadi antaranya adalah makan siang bergizi gratis, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis begitu ya, dan juga adalah perbaikan dari sisi pendidikan. Pada akhirnya bermuara kepada peningkatan SDM Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Bandung begitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentunya kami ke depan di 2026 mengacu kepada visi dan misi Gubernur terpilih 2029, yaitu adalah Jabar Istimewa dengan tagline-nya lembur diurus, kota ditata. Istimewa artinya adalah mengistimewakan masyarakat dalam konteks pelayanan dan pembangunan ya. Dan ini tentunya menerjemahkan dari visi Jawa Barat 20 tahun ke depan yang bertagline termaju, berdaya saing dunia dan berkelanjutan, juga merupakan implementasi atau penerjemahan dari visi Indonesia 2025-2045 Indonesia Emas, yaitu berdaulat, maju dan berkelanjutan. Nah, hierarki atau kesinambungan atau sinkronisasi ini perlu dilakukan juga tentunya nanti di RPJMD Kabupaten Bandung ya, selaras untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ini adalah misi yang akan diemban untuk mencapai Jabar Istimewa. Yang pertama adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan adanya tagline kesehatan istimewa, kemudian pendidikan istimewa, dan beberapa program unggulan yang dalam mencapai kondisi istimewa tersebut begitu ya. Di antaranya terjaminan layanan kesehatan, rumah sakit kabupaten kota, beasiswa, dan industri pengobatan. Pendidikan saya kira kita menyelesaikan untuk mencapai 12 tahun rata lama sekolah. Kemudian misi yang kedua mengembangkan ekonomi kerakyatan, tentunya kita harus dalam rangka mencapai laju pertumbuhan ekonomi kita yang terus lebih baik, yang pada akhirnya 2029 adalah 8% begitu ya. Dan ini saya kira perlu dimulai di 2025, 2026 sampai 2029. Dalam menjaga ini kita perlu memperhatikan atau mempertahankan dan bahkan mengembangkan UMKM kita, kemudian industri kita juga adalah pencapaian swasembada pangan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi disparitas pembangunan utara selatan dan tata ruang beserta lingkungan, tentunya diantaranya adalah mendukung atau mengembangkan infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang akan kita lakukan untuk mendukung sektor-sektor lain adalah jalan ya. Nah, kita akan mengupayakan diawali dengan jalan provinsi ya yang lecir begitu, kemudian jaringan irigasi serta elektrifikasi listrik di desa sampai dengan 100%. Dan terakhir misinya adalah memperkuat transformasi birokrasi ya. Lanjut. Ini adalah 9 langkah mewujudkan Jabar Istimewa yang tentunya isinya tadi hampir sama dengan program-program unggulan yang ada di setiap misi begitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini sedang kita susun dalam dokumen RPJMD, juga dikaitkan dengan arah kebijakan yang ada dalam RPJP Jawa Barat dan indikator utama pembangunan. Nah, saya kira ini upaya dari teman-teman Bapelitbangda atau Bapeda Kabupaten Bandung ya, bagaimana mensinkronisasi visi misi Bupati terpilih, kemudian nanti dengan arah kebijakan di dalam RPJP supaya tidak berbenturan begitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, arah kebijakan pembangunan ekonomi kita yang pertama adalah tema pembangunan Jawa Barat, perwujudan Jawa Barat istimewa melalui kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Jawa Barat.
Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi begitu ya. Tagline-nya diantaranya temanya ya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kita coba dibagi dalam 5 tahapan: pemerataan kesejahteraan dan pelayanan publik, kemudian ditingkatkan di tahun berikutnya, kemudian tahun ketiga kita coba meningkatkan daya saing, kemudian ke tahun berikutnya adalah memantapkan daya saing, artinya keluar begitu, dan diakhiri dengan mencapai kemakmuran masyarakat Jawa Barat yang istimewa. Di antaranya tentunya adalah perlu dukungan dan kolaborasi dengan Kabupaten Bandung ya, yang diantaranya masyarakatnya ada di lokasi tersebut. Ini adalah target indikator makro yang kita ini. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kami Pak Kaban dan teman-teman Bapeda Kabupaten Bandung begitu ya, sedang melakukan analisis kembali terkait dengan target-target 2025 ya, seiring dengan situasi kondisi ekonomi, kemudian pembiayaan kita, adanya efisiensi, pendapatan kita dan lain sebagainya. Jadi nanti kita lihat di perubahan RKPD 2025 sampai sejauh mana hal ini bisa kita capai. Tentunya nanti akan berpengaruh terhadap RKPD 2026 gitu, ya. Tentunya program dan proyek strategis tahun 2026 tidak akan berbeda jauh dengan yang sebelum, bahkan yang harus dicapai 2029. Dari mulai kemiskinan ekstrim, kita mudah-mudahan ke depan pemerintah pusat konsisten dengan data yang akan diambil, ada Reksosek, yaitu kerjasama Bappenas dengan BPS, yang saat ini masih dikurasi begitu ya, dan mudah-mudahan akan mulai digunakan, diawali dengan program pangan murah atau pangan gratis ya, pembagian beras untuk masyarakat miskin begitu. Kemudian stunting yang paling tidak adalah new zero stunting ya, artinya tidak ada lagi stunting baru begitu ya. Kemudian tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi dan paling tinggi di Indonesia di Jawa Barat, makanan bergizi gratis ya, sejauh ini belum clear petunjuk pelaksanaannya dari pemerintah pusat. Meskipun kita sudah mencoba menganggarkan Jawa Barat 1 triliun, saya lupa Kabupaten Bandung berapa begitu ya. Tapi terakhir saya dengar dari arahannya Pak Menteri Dalam Negeri, kemungkinan akan dilakukan sharing dari daerah ini adalah 4 bulan terakhir, September, Oktober, November, Desember. Dan saat ini efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, salah satunya referensi dari berita bahwa penambahan 100 triliun ya untuk MBG, sehingga 171 triliun. Nah ini yang perlu kita awasi pelaksanaannya, mudah-mudahan memang betul, dan harus kita dukung dengan untuk mencapai pembinaan atau peningkatan kualitas SDM kita. Kemudian swasembada pangan, saya kira Kabupaten Bandung mengambil peran dalam hal ini. Inflasi, proyek strategis, dan hilirisasi. Lanjut. Secara laju pertumbuhan ekonomi, kita ditargetkan 7,95 yang biru, Bapak Ibu sekalian, di 2029, sementara Indonesia menetapkan target 8%. Dan ini kita bagi ya di dalam setiap tahunnya. Nah ini sekali lagi kita sedang menganalisis apakah pertumbuhan ini akan terus naik seperti ini atau graduasi seperti apa begitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini kita bagi ke ini faktor pengukitnya. Dari sisi lapangan usaha kita masih tetap bertumbuh pada pengembangan industri ya. Kemudian lapangan usaha swasembada pangan, kemudian pengembangan transportasi, digitalisasi dan konektivitas dan hunian layak. Sedangkan dari pengeluaran ya, kita ingin terus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui konsumsi rumah tangga gitu ya. Kemudian meningkatkan investasi baik dari asing maupun dalam negeri, dan tentunya meningkatkan peluasan pasar ekspor meskipun di dalam situasi kondisi negara luar yang sedang tidak baik-baik saja. Gambaran keuangan terakhir, keuangan daerah, ini pendapatan kita tidak terlalu optimis, masih 1 triliun per tahun begitu. Tentunya ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tentunya juga perlu kita perhatikan pendapatan di luar pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya kita coba bagi kepada 5 tahun begitu ya. Yang terpenting adalah kita mencoba menjaga belanja pegawai di 30% maksimum Bapak Ibu sekalian, jangan sampai lebih dari 30%. Hal ini kita lakukan strateginya diantaranya adalah menahan pertumbuhan pegawai, yaitu zero pertumbuhan begitu ya, zero growth begitu terhadap pertumbuhan atau pertambahan pegawai.
Lanjut. Lanjut. Sedangkan kabupaten kota secara tata ruang tetap mengacu kepada RT RW revisi kami yang terakhir ya, di mana Kabupaten Bandung masuk dalam cekungan Bandung. Ya. Saya kira ini sudah mulai disesuaikan dengan evaluasi atau revisi dari RT RW Kabupaten Bandung. Kemudian secara indikator makro masih ada beberapa catatan yang perlu diselesaikan oleh Kabupaten Bandung, diantaranya adalah laju IPM-nya masih di bawah rata-rata Jawa Barat, LPE-nya juga masih di bawah rata-rata Jawa Barat, tingkat pengeluaran terbuka di atas rata-rata Jawa Barat, demikian juga kemiskinannya Bapak Ibu sekalian, lebih baik ya, di bawah rata-rata Jawa Barat, bahkan masuk kepada 6 besar ya, di antara 27 kabupaten kota, dan gini rasionya kira-kira cukup baik begitu ya. Ini memang sebuah apa ya, tingkat pengontrol ukurnya di bawah Jawa Barat ya, sudah cukup baik. Artinya memang perlu ada perbaikan sedikit mungkin di tingkat pengeluaran terbuka dan kemiskinan. Gini rasio juga baik begitu ya, mudah-mudahan memang merata di level menengah ke atas begitu ya, seperti itu. Cuma laju pertumbuhan ekonominya perlu kita dorong lagi ya, supaya lebih meningkat lagi, sehingga nanti PDRB per kapitanya Bapak Ibu sekalian akan lebih baik lagi. Lanjut. Dan ini pembagian target LPE untuk 2029 ya, di Kabupaten Bandung kebagian 7,96 yang merupakan imperatif untuk 27 kabupaten kota. Lanjut. Nah, gambaran kami Kabupaten Bandung PAD-nya sekitar 34,25%, artinya sekitar lebih dari 60%, yaitu masih mengandalkan dana transfer dari pusat dan dari provinsi begitu ya. Nah, tentunya ini perlu kita coba evaluasi bagaimana meningkatkan PAD secara mandiri dari Kabupaten Bandung dengan potensi yang cukup besar baik di sisi pertanian, pariwisata begitu ya, tentunya perhotelan, restoran dan segala macamnya, yang saya pikir nanti 5 tahun ke depan mungkin melebihi dari 50% ya, seperti halnya Kota Bekasi, kemudian Kota Bogor sampai kepada Kota Depok begitu. PAD Kabupaten Bandung lebih baik lagi, tentunya meningkatkan nanti PDRB, yang tentunya lagi meningkatkan PDRB per kapita, sehingga masyarakat Kabupaten Bandung tidak ada yang miskin, juga tidak ada yang menganggur begitu. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, Pak Kaban, kami sedang menyusun timeline begitu, kapan menyelesaikan RPJMD, kapan menyelesaikan RKPD 2025, kapan kita menyelesaikan RKPD 2026, termasuk pembukaan SIPD-nya dan juga pembahasan KUPPAS-nya. Meskipun memang kita menunggu pedoman dari Kemendagri, tetapi kita mencoba untuk menyusun ya, tentunya nanti menyesuaikan selepas nanti terkait pedoman dikeluarkan Kemendagri. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pause dulu buat Pak Kaban. Luar biasa. Terima kasih Pak Kaban atas paparannya. Rekan-rekan sekalian, sewaktunya tadi ada sedikit kendala teknis dari Bangda, jadi belum bisa hadir bersama kami acara hari ini. Jadi nanti kita mungkin akan buka sesi diskusi Bapak Ibu sekalian, jadi termasuk juga bagaimana kita prioritas yang akan isu-isu strategis yang akan kita bawa di 2026. Nanti juga mungkin teman-teman dari bidang perencana, saya mohon juga bantuannya, kiranya nanti sesi diskusi ini bahkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dilayangkan ke Pak Kaban. Pak Kaban masih berkenan? Aduh. Pak Kaban masih on? Enggak, ja. Oh, ya. Udah ya. Oke. Oke, tadi dari paparan Pak Kaban Provinsi, jadi kita pada saat ini masa transisi Bapak Ibu, jadi RKPD 2026 ini transisi antara RPJMD lama dengan RPJMD baru yang nanti akan kita susun bersama setelah Bupati terpilih dilantik gitu ya. Jadi nanti ini memang kalau Pak Kaban sampaikan itu posisi sedang tsunami perencanaan Bapak Ibu ya. Jadi RPJMD disusun, perubahan RKPD dipercepat, RKPD 2026 juga disusun. Nah ini
penyusunannya secara bersama-sama. Tadi kita bisa lihat beberapa catatan yang mungkin menjadi prioritas bagi provinsi, yaitu IPM dan LPE. Ini juga menjadi tugas kita bersama untuk mengejar target-target yang sudah ditetapkan oleh provinsi. Jadi penetapan target Bapak Ibu itu didrive oleh provinsi. Jadi karena provinsi juga didrive oleh pusat, kita harus bersinergi gitu ya dengan provinsi dan pusat untuk mengejar angka-angka target baik IPM ataupun LPE. Untuk sementara ini mangga kita buka sesi diskusi. Mungkin ada saran, masukan, pendapat. 3 orang sesi pertama. Mungkin mangga ada yang akan menyampaikan pendapat, saran, pertanyaan untuk kebijakan RKPD 2026. Bapak Ibu? Nggak ada ya? Oke. Karena memang tahun 2026 ini sangat strategis, gitu ya. Kami juga belum bisa memunculkan visi misi. Tadi Pak Kaban sudah melaporkan bahwa kami berdasarkan SK KPU mencoba mengelaborasi terhadap RPJMD teknokratik kami yang nantinya akan kita mulai penyusunannya ketika Bupati dan Wakil Bupati dilantik gitu ya. Jadi 6 bulan itu setelah dilantik ini masih perdebatan ya, apakah Februari tanggal 16 atau Maret tanggal 10. Itu masih dinamis Bapak Ibu. Jadi kami mohon kalau memang tidak ada pertanyaan di slide terakhir mungkin Bapak Ibu kami mohonkan sumbang sarannya terhadap RKPD, rancangan awal RKPD 2026. Ini ada barcode. Mohon nanti kuesioner terhadap konsultasi publik rancangan awal RKPD 2026 ini mohon bisa diisi teman-teman baik dari birokrat ataupun dari dunia usaha ataupun masyarakat yang hadir pada saat ini. Jadi kami mohonkan partisipasinya. Jadi nanti kami akan coba merumuskan dan mengelaborasi dalam waktu dekat ini untuk menyusun dan menyelesaikan RKPD 2026. Karena fondasi RPJMD-nya ada di RKPD 2026, Bapak Ibu. Jadi nanti RPJMD-nya periodisasinya 2025-2029, tapi yang kita susun itu akan sinergis dengan penyusunan RPJMD nanti. Makanya nanti tadi Pak Kaban menyampaikan bahwa kita di teknokratik sudah mencoba mengelaborasi, mengharmonisasi dengan visi misi Bupati terpilih. Untuk itu kami kembalikan kepada pembawa acara. Mungkin acara ini cukup sekian. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman perangkat daerah, masyarakat yang hadir pada acara hari ini. Kami sekali lagi mohon bisa mengisi kuesioner yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah memoderatori penyampaian materi pada siang hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Yendra Sofyan, STMSI, selaku narasumber kita pada acara hari ini. Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Bandung tahun 2026. Pada hari ini kami ucapkan terima kasih kepada narasumber atas pemaparan dan diskusinya yang sangat berharga. Tak lupa terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dan menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan siang hari ini. Semoga hasil diskusi kita hari ini dapat menjadi kontribusi positif dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bandung tahun 2026 yang lebih baik. Sekian dari saya Nidita Nanda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.